bawakan nanti di mata kuliah ilmu dakwah, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Lalu selanjutnya, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Problematika dakwah masa kini, faktor hidayah dalam dakwah, dan efek dakwah. Lalu tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Ontologi merupakan asas dalam penetapan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaah, objek formal pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek formal tersebut. Objek formal ilmu kawiyah ada dua, alam semesta dan manusia. Objek yang terakhir dapat dilihat dari dimensi individual, komanual, dan temporal. Masing-masing objek tersebut menelaah keilmuannya dibatasi dalam daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia, baik secara empiris maupun secara hermeneutis. Hakikat realitas dari masing-masing objek formal ditafsirkan sebagaimana adanya. Ontologi dalam dakwah Islam adalah pemahaman atau pengajian tentang wujud hakikat dakwah Islam. Dalam mengaji problem ontologi dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah selain ilmu-ilmu lainnya. Landasan ontologi adalah penelaah apa yang hendak diketahui melalui penelaahan itu. Dengan kata lain, apa yang menjadi bidang-bidang telaah dirinya menjadi masalah-masalah yang empirik dalam pemikiran yang tentunya berkaitan dengan aspek kehidupan manusia sosial, agama, pemikiran budaya, estetika, dan lainnya yang akan diuji. Berdasarkan objek yang ditelaah, maka ilmu dakwah dapat disebut menjadi suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya empirik maupun pemikiran. Epistemologi dakwah secara keilmuan di sini menyangkut yang berkenaan dengan hakikat, landasan, batas-batas keilmuannya, termasuk di dalamnya pengetahuan ilmiah yang persoalan ilmiah yang dapat diuji. Yang terjadi batasan tegas mainstream. Dasar dalam keilmuan dakwah di sini adalah dakwah sebagai kebenaran ilmu. Dakwah bidang epistemologi terdapat 3 persoalan pokok tersebut. 1. Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahui? 2. Apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Jika ada, apakah kita dapat mengetahuinya? Yang ketiga, apakah pengetahuan kita itu benar valid? Dalam tradisi keilmuan keislaman, setidaknya ada 3 bentuk epistemologi yang berkembang, yakni epistemologi bayani, epistemologi irfani, dan epistemologi burhani. Secara epistemologis, bayani berarti penjelasan, pernyataan, ketetapan, sedangkan secara epistemologis, bayani mengandung arti pola pikir yang bersumber pada nas, ijtima, dan ijtihad. Irfani pola pikiran berpangkal pada zat, qalbi, atau intuisi. Pada takaran ini, dalam hubungannya dengan dakwah tidak begitu banyak berpengaruh terhadap sumber pengetahuannya. Sedangkan dakwah pada dasarnya lebih kepada persoalan perubahan sosial dan transformasi nilai Islam yang konkret dan rasional. Epistemologis Burhani bersumber pada aktivitas intelektual untuk menetapkan kebenaran proposal dengan metode dedukatif, yakni dengan cara mengaitkan proposisi satu dengan proposisi lainnya yang bersifat aksiomatik. Aksiologis berarti teori tentang nilai dalam kaitannya
dengan ilmu dakwah yang secara etimologis berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran teologis Islam. Maka nilai kebenaran merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat ditentukan pada argumen yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu. Kriteria tersebut ialah sejauh mana dakwah memiliki argumen atas struktur yang jelas dari ilmu yang menyampaikan dan mengajak orang untuk mengakui kebenaran teologis tertentu. Yang menjadi landasan aksiologis ilmu dakwah adalah nilai-nilai kebenaran teologis yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang harus diimplementasikan dalam realitas kehidupan sosial sehingga nilai-nilai tersebut menjelma sebagai rahmatan lil alamin. Menurut Sambas, aksiologi ilmu dakwah adalah 1. Mentransformasikan dan menjadi manhaj khaifiyah, mewujudkan ajaran Islam menjadi tatanan khairul ummah. Yang kedua, mentransformasikan iman menjadi amal soleh jamaah. Ketiga, membangun dan mengembalikan tujuan hidup manusia, meneguhkan fungsi khalifah manusia menurut Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ilmu dakwah dapat dibangun sebagai perjuangan bagi umat Islam dan ilmu rekayasa masa depan dan peradaban Islam. Signifikan ilmu dakwah menurut Joseph W. Duben Sains aplikatif ditunjukkan pada penelitian sains yang dikonstruksikan dalam pengembangan teknologi. Teknologi sendiri ada dua bentuk, yaitu software perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Software dari teknologi adalah bagaimana cara memanajemenkan dakwah. Maksudnya adalah untuk membuat gambaran secara utuh mengenai unsur-unsur dakwah yang dilibatkan. Sebelum pendakwah memulai dakwah, terlebih dahulu pendakwah akan mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang mendakwah. Info ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah dakwah, sedangkan karenanya adalah mesin dari dakwah itu maksudnya adalah cara menyampaikan dakwahnya itu sendiri. Jika dialognya dengan komputer, hardware itu ilmu dakwah ini adalah perangkat-perangkat kerasnya yang kasat mata, sedangkan monitor, mouse, dan lain-lain dalam ilmu dakwah yang berguna sebagai hardware adalah media yang digunakan untuk mendakwah yang mampu menunjang kegiatan dakwah. Signifikasi ilmu dakwah erat kaitannya dengan paradigma masyarakat. Pandangan masyarakat akan diarahkan kepada nilai-nilai positif yang berasal dari Islam. Dalam hal ini, dakwah Islam diperlukan keberadaan bagi perkembangan yang senang berubah tata nilainya, agar mereka mengenal dan berpikir bagaimana dapat bertindak dengan ajaran Islam. Ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat diminta bantuan atau pinjaman teori untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah. Termasuk dalam komponen ini diantaranya adalah ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, hadis, peradaban Islam, komunikasi, psikologi, dan ilmu dakwah selalu membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya. Bentuk kerjasama atau terkaitan antara ilmu dakwah dengan ilmu lainnya antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Bentuk ilmu-ilmu dakwah. 1. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu agama Islam. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk menyampaikan ajaran Islam, dan inti ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak, yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu tauhid, syariah, ilmu fikih, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Dan itu semua merupakan bentuk materi dakwah. Yang kedua, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu sosial politik. Ilmu-ilmu sosial merupakan sebagai mana macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini
dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. Terkait dalam pembahasannya yaitu ilmu dakwah dan ilmu logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berpikir dengan benar. Ilmu logika ini dipakai untuk memahami secara benar objek kajian serta menguji kebenaran ilmiahnya. Sedangkan untuk dakwah atau penyampaian ajaran Islam itu sendiri, ilmu logika ini sangat membantu seorang dai sehingga ia dapat menuturkan dakwahnya secara logis. 3. Ilmu dakwah dan ilmu normatif. Yang dimaksud dengan ilmu normatif ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu, sebagaimana kebalikannya dari ilmu-ilmu positif yang membicarakannya sesuai menurut apa adanya. Dan termasuk ilmu motivatif ialah antara lain 1. Ilmu dakwah dan ilmu penelitian riset. Ilmu dakwah sangat memerlukan bantuan ilmu penelitian atau metode riset, baik untuk merumuskan dakwah sebagai ilmu maupun pengembangannya lebih lanjut. Lalu selanjutnya yang keempat, ilmu dakwah dan komunikasi. Dakwah adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dai kepada mad'u. Tentu saja hubungannya sangat erat, namun ilmu dakwah adalah bagian dari sekian banyak bentuk komunikasi dalam Islam. Yang kelima, ilmu dakwah dan ilmu bimbingan konseling. Kegiatan dakwah adalah kegiatan yang membimbing umat manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Tentu ilmu mereka mempunyai dan yang besar bagi ilmu dakwah. Metode-metode yang dapat dipakai dalam ilmu dakwah adalah ilmu-ilmu yang digunakan dengan metode ketika masyarakat mengalami guncangan batin, maka persoalannya dapat diselesaikan melalui metode BK, dan pendekatan keagamaan salah satu metode ilmu dakwah. 6. Ilmu dakwah dan ilmu psikologi, ilmu yang berkaitan dengan proses mental dan pengaruhnya pada seorang pendengar sehingga nyaman dan menyampaikan perilaku ilmu pengetahuan tentang kegiatan jiwa, sehingga seorang perlu memotivasi tentang psikologi untuk pengetahuan keadaan materi. Yang ketujuh, ilmu dakwah dan ilmu sosial. Ilmu sosial ini menerangkan sebagai macam segi kehidupan manusia secara detail dan terinci. Oleh karena itu, ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut, karena ilmu dakwah menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial maupun tingkah laku sosial. Selanjutnya, yang ke-8, ilmu dakwah dan ilmu tafsir. Hubungan tafsir dengan ilmu adalah dengan adanya mempelajari ilmu tafsir, dapatlah mengetahui isi yang terkandung dalam Al-Quran dan lebih mudah untuk disampaikan kepada orang-orang. Bagi seorang dai, sangat membutuhkan ilmu tafsir, yang mana pada ilmu tersebut banyak terkandung beberapa percikan ilmu pengetahuan penting untuk menjadi bahan bicara seorang dai. Yang ke-9, ilmu dakwah dan ilmu hadis. Hubungan hadis dengan ilmu dakwah adalah di dalam kandungan hadis juga banyak mendapat dalil-dalil tentang materi pembahasan yang disampaikan oleh seorang dai, karena seorang dai harus menguasai beberapa hadis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyampaian. 10. Ilmu dakwah dan ilmu fikih. Ilmu fikih menurut bahasa berarti paham, diantaranya keistimewaan fikih Islam yang kita katakan sebagai hukum-hukum syariat. Hukumnya meliputi semua antara fikih dengan ilmu dakwah, karena dalam dakwah harus merupakan kebutuhan manusia dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatur perbuatan perkataan mu'alaf, memiliki ketertarikan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah. Demikianlah kita dapati bahwa fikih Islam dengan hukum kebutuhan manusia, maka di sanalah terdapat hubungan memecahkan satu persatu tentang hukum-hukum fikih. Paradigma ilmu dakwah (PID) merupakan suatu pandangan yang mendasarkan tentang apa yang terjadi. Pokok persoalan dari ilmu dakwah (PID)
melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Ilmu dakwah sebagai bagian dari ilmu agama tentu memiliki paradigma. Terdapat ilmu paradigma dalam ilmu dakwah, di antaranya paradigma faktor, paradigma sistem, paradigma developmentalisme, paradigma interpretif, dan paradigma partisipatif. Teori sistem dakwah menurut Dr. Iskandar Wiryokusumo memberikan definisi sistem suatu organisasi dari kumpulan komponen yang berhubungan satu. Sebagai sama lain, Iskandar Wiryokusumo 1988. Jadi, untuk teori sistem dakwah ialah suatu komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan berbentuknya suatu keinginan keberlangsungannya dakwah tersebut. Kemudian, dengan pendapat Amrullah Ahmad dalam bukunya Dakwah Islam dan Perubahan Sosial menjelaskan, dakwah Islam sebagai suatu sistem memiliki 5 komponen dasar. Adanya penjelasannya sebagai berikut: 1. Komponen input masukan, 2. Komponen konversi, 3. Komponen output, 4. Komponen feedback umpan balik, 5. Komponen lingkungan. Komponen-komponen tersebut ialah thorikoh, asar, da'i, mad'u, maddah, dan wasilah. Teori proses dakwah. 1. Tahapan pembentukan takwin. Pada tahapan ini, kegiatan utamanya adalah dakwah bil lisan, tabligh sebagai ikhtiar sosialisasi ajaran tauhid kepada masyarakat Makkah. Interaksi Rasulullah SAW dengan para mad'u mengalami pengalaman ekstensi secara bertahap. Keluarga terdapat Itbis hal Fat'i Asyura 214-215, dan kemudian kepada kaum musyrikin Ishihal Jama Al-Hijj 14. Sasarannya sebagai supaya menjadi interaksi Islam dalam kepribadian mad'u. Kemudian apa yang sudah diterima dalam dicerna dapat diekspresikan dalam girah dan sikap membela keimanan. Akidah dari tekanan tersebut struktural al-mala dan al-mutrafin Quraisy Mekah hasilnya sangat signifikan. Para teliti dan masa masyarakat menerima dakwahnya. Beberapa di antaranya Hatijah binti Khuwailid, elit ekonomi; Abu Bakar, elit politik; Umar bin Khattab, elit politik; Ali bin Abi Thalib, tokoh pemuda yang jenius; Utsman bin Affan, elit ekonomi; Bilal, tokoh buruh yang kokoh, beragidah dan soleh; Hamzah bin Abdul Muthalib, tokoh pemberani Quraisy; Abdul Zar al-Shirari, tokoh kaum al-Mustadhafin yang selalu menjauhkan dari keinginan memiliki kekuasaan dan membuka Quraisy lainnya. Teori proses dakwah. 2. Tahap penataan dakwah tazim. Tahap tazim merupakan hasil internalisasi dan eksternalisasi Islam dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Tahap ini diawali dengan hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah dilaksanakan setelah Nabi Muhammad SAW memahami karakteristik sosial Madinah baik melalui informasi yang diterima dari Mashhub Umair maupun interaksi Nabi Muhammad SAW dengan jamaah haji peserta Baitullah. Dari segi strategi dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan kultural, struktural, dan militer sudah disediakan macam. Sehingga jika tidak dilaksanakan hijrah, dakwah dapat mengalami involusi kelembagaan dan menjadi rapuh. Selanjutnya,
Macam, model, dan metode dakwah. 1. Dakwah Fadriyah. Dakwah metode dakwah yang ditunjukkan kepada kelompok kecil orang yang disampaikan secara terbatas. Dakwah disampaikan tanpa terencana, sehingga tidak terstruktur dengan baik dari segi tata tertib. Contohnya, menasihati orang lain dalam bentuk teguran atau anjuran, menjenguk orang sakit, dan memberikan ucapan selamat atau tahniah. 2. Dakwah ammah. Berdakwah secara menyampaikan sesuatu secara lisan kepada orang banyak bertujuan untuk menanamkan sebuah paham agar orang yang mendengar terpengaruh dengan ucapan yang ingin disampaikan. Contohnya ceramah dan khutbah. Yang kedua, dakwah bil lisan. Metode penyampaian disampaikan secara lisan, contohnya khutbah ketika hari raya dan khutbah ketika hari Jumat. Yang keempat, dakwah bil hal. Metode dakwah dengan memberikan contoh melalui perbuatan secara langsung, menunjukkan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah, membuat orang lain percaya melalui perbuatan dibandingkan dengan lisan. Yang kelima, dakwah bil hikmah. Menyampaikan seruan secara arif dan juga bijaksana, memberikan kesempatan bagi para pendengar untuk mengambil keputusan sendiri dan tidak ditunjukkan paksaan sehingga benar-benar melakukan karena Allah. Biasanya ditunjukkan kepada orang yang belum memeluk agama Islam. Yang keenam, dakwah bit tadwin. Metode dakwah yang dilakukan dengan tulisan disampaikan dengan cara menuliskan penjelasan mengenai seluruh dan hendak disampaikannya. Contohnya dalam bentuk blog, buku, postingan, media sosial, dan lain-lain. Metode dakwah dalam Quran Surah An-Nahl 125. 1. Dakwah bil hikmah. Menyampaikan dengan cara yang arif dan bijaksana. Yang kedua, mau'izah hasanah. Memberi nasihat dan memperingati kepada orang lain dengan bahasa baik yang dapat mengunggah hatinya menerima nasihat sehingga mau tersebut. 3. Bil al-mujadalah. Upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis tanpa permusuhan. Pendekatan dakwah. 1. Pendekatan dakwah struktural. Kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat yang memperjuangkan Islam. 2. Pendekatan dakwah kultural. Pengembangan dakwah melalui jalur kultural non-formal, contohnya pengembangan masyarakat, kebudayaan, dan sosial. Pendekatan dakwah. 3. Pendekatan sosial. Didasarkan atas penekanan bahwa penerima dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dengan ketergantungan dengan orang lain. Pendekatan sosial meliputi A. Pendekatan pendidikan, contohnya didirikannya TPA, tempat pendidikan agama, sekolah Islam. B. Pendekatan budaya, contohnya metode dakwah para wali songo menggunakan budaya Jawa. C. Pendekatan politik, contohnya adanya partai-partai Islam. D. Pendekatan ekonomi, contohnya pendekatan pada masyarakat yang kurang dalam ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. E. Pendekatan psikologis, contohnya memecahkan masalah rohani dan mengetahui kondisi mad'u melalui perasaan dan tingkah laku. Media dakwah. 1. Media tatap muka. 2. Media audiovisual. 3. Media visual. Penjelasan dari media tatap muka ialah media dakwah yang sangat efektif karena dapat menghasilkan respon secara langsung dalam pertemuan, contohnya ceramah dan diskusi perkuliahan. 2. Media audiovisual, yaitu menjelaskan tentang dipakai untuk menerangkan ide atau pesan dengan metode modern, cerita atau kisah yang dibicarakan, teater atau drama, contohnya teater, film, dan podcast. Yang ketiga, media visual. Media visual menjelaskan tentang foto-foto, contohnya yaitu foto bencana alam,
puing-puing kehancuran akibat perang dan akibat kezaliman yang bisa ditunjukkan kepada mad'u sebagai media dalam dakwah. Yang keempat, media individual, contohnya radio dan CD, khutbah atau pelajaran. Yang kelima, media lisan, contohnya ceramah atau khutbah. Yang keenam, media elektronik, contohnya HP, TV, dan radio. Problematika berasal dari kata problem yang artinya soal, masalah, perkara sulit, persoalan. Problematika sendiri secara leksikal mempunyai arti berbagai problem, sedangkan pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak penjamu, dan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Hal ini dikarenakan Islam adalah dakwah, artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah dan mengatasnamakan secara permasalahan yang timbul di masyarakat Indonesia. Ada 3 problematika besar yang dihadapi dakwah dalam masyarakat modern di era kontemporer ini, antara lain: 1. Pemahaman masyarakat pada umumnya terdapat dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat moral, communication, tabligh, sehingga aktivitas dakwah lebih terorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. Yang kedua, problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, temporal, dan instan, melainkan dakwah membutuhkan paradigma keilmuan. Dengan adanya keilmuan dakwah, tentunya hal-hal yang terkait dengan langkah strategis dan teknis dapat dicari rujukannya melalui teori-teori dakwah. Yang ketiga, problem yang menyangkut sumber daya manusia. Selain 3 di atas, juga ada problematika dakwah dalam masyarakat modern dilihat dari permasalahan petugas dakwah. Permasalahan di seputar petugas dakwah ini sangat banyak, antara lain adalah: 1. Terjadinya penyempitan arti dan fungsi dakwah menjadi hanya sekedar menyampaikan dan menyerukan dari atas mimbar, padahal dakwah sangat luas cakupannya, yaitu mengajak manusia kepada kebajikan dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik, dan melarang mereka dari kemungkaran, agar mereka memperoleh kesejahteraan atau kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, umumnya para dai tidak profesional, bahkan banyak di antara mereka yang menjadikan sebagai kerja di sampingan setelah gagal meraih yang diinginkan. Akibat dakwah hanya dilakukan sekedar berpidato semata. Pendakwah adalah pimpinan masyarakat yang sangat memperbaiki kehidupan yang rusak. Yang ketiga, banyak di antara dai yang tidak dapat memahami dan memanfaatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi, padahal iptek dan sosial yang bersifat netral dan dapat digunakan untuk kebaikan dan kejahatan. Yang keempat, longgarnya ikatan batin antara si dai dan dengan si masyarakat. Yang kelima, kegiatan lebih banyak bersifat dakwah bil lisan, sedangkan dakwah bil hal jarang dilakukan. Selanjutnya, permasalahan materi dakwah. Materi dakwah yang disampaikan pada umumnya adalah bersifat pengulangan atau klis, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat, dan jarang sekali menyinggung iptek peningkatan imtek. Selanjutnya, permasalahan pendekatan dan metode dakwah. Dalam melakukan pendekatan dan metode dakwah, banyak diantaranya yang kurang atau tidak tepat sasaran sesuai dengan situasi dan kondisinya. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar berbicara, memberikan dakwah kepada manusia sosial sesuai dengan tingkah laku atau pola pikirnya masing-masing. Permasalahan media, sarana, dan dana dakwah. Jarang sekali di antara dai dan lembaga dakwah yang memanfaatkan media canggih sebagai sarana untuk berdakwah seperti OHP, TV, VCD, film, internet, dan lain-lain sebagainya. Padahal
Sarana ini sangat ampuh dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, lembaga dakwah dan bahkan dai sangat minim atau kurang dalam hal pendanaan. Permasalahan manajemen dan sistem dakwah. Kelemahan utama dalam bidang manajemen adalah kurang mampunya pengelola lembaga dakwah dalam menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan lembaga dakwah. Pada umumnya, mereka menerapkan manajemen tradisional dalam pengelolaan lembaga dakwah. Selain itu, manajemen lembaga dakwah banyak bersifat tertutup, tidak melaksanakan open management sehingga program-programnya tidak diketahui oleh masyarakat. Pengertian hidayah. Kata hidayah atau kata al-huda berakar dari 3 huruf asal, yaitu ha, dal, dan ya. Dari akar kata ini juga lahir kata hidayah. Menurut pendekatan ahli tafsir, ada 2 pengertian mengenai hidayah. Pertama, hidayah sebagai petunjuk informatif, yaitu memberikan pemahaman tentang pesan Islam. Hidayah jenis ini ditunjukkan kepada masyarakat yang masih membutuhkan banyak informasi ajaran Islam. Kedua, hidayah sebagai petunjuk pembinaan. Dalam hal ini, masyarakat dibimbing dan digerakkan untuk menjalankan ajaran Islam. Macam-macam hidayah. Al-Maraghi 1953 membagi hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam 5 macam, yaitu hidayah al-ilham al-fitri, hidayah yang diberikan Allah sejak manusia baru lahir sehingga butuh dan bisa makan dan minum. Yang kedua, hidayah al-alwas hidayah. Ini diberikan Allah kepada manusia dan hewan. Bedanya, kalau pada hewan diberikannya secara sekaligus dan sempurna sejak dilahirkan induknya. Hidayah al-akli, seseorang manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk karena ia diberi hidayah al-akli. Hidayah dalam konvensi agama. Konversi agama bukan hanya terjadi pada Sonhoroj, seorang orientalisasi Belanda yang masuk Islam di hadapan hakim agama Jeddah dan 2 orang saksi. Banyak yang memperlibatkan keislamannya, banyak yang menilai bahwa Snok hanya berpura-pura masuk Islam agar dapat memasuki kota Makkah untuk penelitiannya. Kasus tersebut hanya contoh salah satu dari banyak kasus lainnya yang memberikan perubahan berdasar pada perilaku keagamaan. Seseorang konversi bisa berupa perpindahan seseorang dari agama satu ke agama yang lainnya, atau perubahan sikap dan pemahaman keagamaan dalam satu agama dari anti Tuhan menjadi penganut fanatik agama dan sebaliknya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi pada semua kasus di atas dan sejarah kecatatannya. Beberapa contoh kasus konversi agama menunjukkan bahwa hidayah agama diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun tanpa mengenai etnis dan latar belakang kebudayaan. Hingga agama juga bisa diperoleh melalui perjuangan panjang seseorang untuk mencari kebenarannya, hingga diyakini oleh setiap yang mengalaminya dapat dari kekuatan supranatural di luar dirinya. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Bersangkutan dengan hidayah, perilaku manusia juga ikut berperan dalam proses hidayah. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus, hidayah itu melalui 2 jalan, yaitu hidayah yang lebih ikhtiar dan hidayah yang mutlak karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan terbuka hatinya memeluk agama Islam jika kedua jalur tersebut bertemu. Menghadirkan getaran tersendiri akibat dahsyatnya cahaya kebenaran Tuhan, maka tentulah dakwah harus tetap dilaksanakan. Fungsi dari dakwah sendiri itu untuk menyambut jalur hidayah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bila jalur hidayah melalui ikhtiar tidak digerakkan, maka mustahil keduanya bertemu. Mustahil pula Allah memberi hidayah bila manusia tidak bekerja sesuai jalan yang ditentukan Tuhan.
Maka hidayah akan datang bila keduanya berjalan secara beriringan. Allah akan memberikan hidayah jika manusia melakukan dalam suatu alunan kebenaran. Usaha akan diiringi dengan kuasa yang diberikan Tuhan, seperti yang diutarakan dalam surah Ar-Ra'd. Allah akan mengubah suatu kaum jika Allah tersebut tidak berusaha sendiri. Efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Persuasi dakwah usaha untuk mempengaruhi terdapat pandangan, sikap, ataupun tingkah laku seseorang dapat ditempuh cara koersif dengan cara paksa, bila perlu disertai dengan teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Selain itu, ada cara persuasi, yaitu dengan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadaran untuk menerima dan suatu tindakan dakwah termasuk jenis cara kedua. Dakwah bersifat persuasi, artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukannya dengan jalan koersi, paksaan, sebab pemaksaan adalah perampasan hak asasi manusia. Jika dakwah persuasif dengan metode ceramah, pembicara dapat menggunakan alat-alat psikologis agar menghasilkan kesan dan mendalam, yaitu 1. Dekor, 2. Performer, 3. Questionnaire, 4. Rapper, 7. Pukul terus, 5. Simbolik, 6. Sugesti, 7. Sensasi, dan 8. Prestisi. Sensasi yaitu sesuatu yang dapat memaksa pendengar menaruh perhatian kepada pembicara. Memaksa pendengar untuk mendengarkan tersebut dilakukan dengan pengemukakan A. Apa saja yang disebut hebat, serba besar, serba lain dari biasa. B. Apa saja yang serba baru yang belum pernah dialami. C. Apa saja yang tidak terduga atau tersangka, dan lain-lainnya. Prestisi. Prestisi yaitu suatu kekuatan dalam diri sendiri yang menyebabkan orang lain segera membuka jiwanya untuk menerima dan mempercayai ucapannya. Menurut kaidah umum bahwa jika suatu usaha untuk mencapai tujuan yang tepat, maka tujuan akan tercapai. Demikianlah pula bahwa tertentu menggunakan pendekatan objeknya akan segera mengikuti seruan dakwah jika telah dilakukan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Faktor pendukung dakwah persuasif. A. Persona dari dakwah. B. Maddah, materi dakwah. C. Proses belajar sosial. Efek-efek dakwah yaitu 1. Efek, 2. Efek efektif, yaitu kognitif. Efek kognitif adalah efek yang muncul pada mitra dakwah setelah mendapat pesan-pesan dakwah secara informatif. Di sini mitra dakwah akan mencoba memahami secara logika tentang kebenaran pesan dakwah yang disampaikan oleh dakwah, selalu diarahkan menuju 3 aspek pendakwah. Efek efektif menurut Maji Hilali dalam bukunya, setiap perubahan perilaku melewati 3 tahapan besar, yaitu akal, jika pemikirannya manusia bersumber dari perasaan dan berpusat pada hati. Yang ketiga, efek behaviora adalah efek yang timbul setelah timbulnya 2 efek sebelumnya. Biasa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwah. Seseorang akan bertindak dan bertingkah laku setelah ia melewati proses pemahaman tentang apa yang merupakan mitra dakwah. Tahap perubahan perilaku menurut Haji Halili dalam bukunya, setiap perubahan perilakukan melewati 3 tahapan besar, yaitu akal, jika pemikirannya manusia bersumber dari perasaan dan berpusat pada hati. Maka yang mengerjakan perasaan itu adalah pemikiran. Hati pemikiran menjadi bijaksana dalam perbuatan, namun tetap berdasarkan pada hati hawa nafsu, rasa kehinaan diri untuk melakukan sesuatu yang disenangi diri. Proses pesan dakwah adalah melalui pada diri mitra dakwah. Evaluasi. Pada dasarnya evaluasi
cakup seluruh komponen dakwah yang dilantikan dengan tujuan dakwah yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Evaluasi sebagai berikut. 1. Menyajikan pesan komunikasi. Penyajian pesan komunikasi adalah tahapan pertama dalam proses persuasi, walaupun dakwah bukan satu-satunya yang menentukan, tetapi tahap ini sangat penting. 2. Perhatian. Setelahnya dakwah sudah disampaikan kepada orang yang menerima dakwah, baik pendengar ataupun pembaca. Tidak mungkin Vita dapat mempengaruhi seseorang lewat kata yang diucapkan maupun tulisan jika orang tersebut tidak menaruh perhatian terhadap isi pesan dakwah yang disampaikan. Perhatian bisa datang dari luar, eksternal, bisa juga dari dalam, internal. Misalnya, prinsip pergerakan secara psikologi, pergerakan dapat menarik perhatian manusia. Benda kecil yang bergerak lebih menarik daripada benda besar yang diam. Yang ketiga, pemahaman. Setelah pendakwah mendapatkan pengertian dari orang yang menerima dakwah, maka apakah mereka dapat apa yang disampaikan ataupun baik. Yang keempat, tunduk pada pesan pembicara. Sejauh mana pendengar dan pembaca meyakini isi pesan yang telah dipahami. 5. Penahanan dalam ingatan. Jika pendengar sudah minat dan tunduk pada peserta pembicara, sejauh mana mereka menahan dalam ingatan mereka, pemahaman yang dimaksud tidak hanya bersifat sementara, agar pendengar dapat mengingat isi pesan dakwah. Pendakan bisa menggunakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Dengan menggunakan kisah-kisah dalam Al-Quran, pesan-pesan yang berkandung dalam Al-Quran dijadikan pelajaran dalam hidup si pendengar atau pembaca. Yang keenam, tingkah laku. Pendengaran dakwah harus benar-benar melakukan tingkah laku sesuai dengan harapan pendakwah. Isi pesan yang digunakan dapat berhasil atau tidaknya ditentukan dengan penilaian. 1. Bahwa pendengar telah merasa dan berpikir seperti apa yang dirasakan pembicara. 2. Bahwa pendengar dapat memahami pesan dengan baik. 3. Bahwa pendengar sudah paham dan pendapat dengan pembicara. Yang keempat, bahwa pendengar sudah yakin seyakin-yakinnya atas isi pesan yang disampaikan. Yang kelima, bahwa pendengar sudah bertingkah laku seperti yang dimaksud dan tujuan isi pesan. Yang keenam, bahwa pendengar rela berkorban untuk membela kebenaran isi pesan.